Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya diminta oleh pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa untuk menyampaikan satu kajian yang bertemakan tentang tarikh atau sejarah hidup para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu saya ngaji, guru saya itu bilang bahwa keistimewaan sahabat Rasulullah itu mendapatkan yang namanya tarbiyatul arwah, pendidikan yang membangun jiwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat hari ini misalnya, ada banyak sekali orang yang terpelajar tetapi dia tidak terdidik. Ada orang yang memiliki begitu banyak ilmu pengetahuan, tapi antara ilmu yang dia miliki dengan perilaku yang dia lakukan itu seolah-olah bertentangan, tidak sesuai, dan tidak juga berjalan beriringan. Secara mudah misalnya kalau kita lihat keanehan hidup hari ini, ada orang misalnya ahli hukum tapi kena hukuman, Pak. Itu rasanya sulit untuk kita terima di logika. Ada orang yang ahli hukum, bahkan kadang-kadang kerjaannya setiap hari itu menghakimi dan menghukum orang. Tiba-tiba orang yang biasa menghakimi orang, dia dihakimi. Orang yang biasa menghukum orang tiba-tiba kena hukuman. Kita melihat hari ini ada orang yang kadang-kadang menjadi benteng keadilan di negeri ini, mendapatkan jabatan yang paling tinggi pada struktur kekuasaan yudikatif. Tetapi tiba-tiba hakim agung ini justru ditangkap karena melanggar hukum dan dihukum. Hari ini kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang ketika di mimbar di masjid seperti saya, itu bisa memukau bicara tentang zuhud dan keikhlasan. Tapi kalau diundang orang, pasang tarif, Pak. Ya, ini rasanya ada sesuatu yang salah. Orang yang mendorong keikhlasan, orang yang mendorong tentang utamanya zuhud, tapi kalau habis ceramah, itu amplopnya dihitung, Pak. Ada berapa di masjid itu, ada seberapa besar di sana, nanti kadang-kadang itu ditandain, Pak. Kalau amplopnya itu fid dunya hasanah, sesuai dengan keinginannya, itu ngundang kapan saja, mesti jawabannya bisa. Tapi kalau nanti amplopnya mengecewakan, itu ditandain seumur hidupnya. Asal masjid itu yang ngundang, asal musola itu yang minta, jawabannya acara saya sudah penuh sampai sehari sebelum kiamat. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini orang sebetulnya terpelajar dia, tapi tidak terdidik. Ini yang menjadi keistimewaan sejarah hidup para sahabat. Rasul itu yurabbi al-arwah. Nabi itu mendidik, ya sebetulnya itu bukan cuma nabi. Kita kalau nyanyi Indonesia Raya, Pak, itu pembangunan yang diharapkan oleh para pendiri negeri ini. Itu sejatinya meneruskan apa yang dahulu disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Lihat lagu Indonesia Raya itu. Kata W.R. Supratman, itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan jiwa yang dibangun, jangan badan yang dibangun tanpa ada pembangunan jiwa.
Hari ini kita merasakan betul badan kita, lahiriah kita itu luar biasa. Tapi perilakunya itu tidak mencerminkan manusia modern. Peradabannya tinggi, listriknya bagus, gedungnya bagus, bagus semuanya secara fisik. Tapi rohaninya itu kadang-kadang minus adab, Pak. Kita bisa lihat tuh, ada pembangunan manusia hari ini, itu kayak bangunan rumah sakit. Rumah sakit hari ini itu bagus-bagus. Ibu pernah kan masuk rumah sakit? Masuk nengokin Bu ya, jangan masuk di sakit. Ibu masuk ke rumah sakit. Itu gedungnya bagus, lantainya bersih, dokternya bersih, kadang-kadang perawatnya juga cantik. Ya, itu bapak-bapak kadang-kadang tidak mau pulang dari rumah sakit, itu karena yang ngerawat itu suster, daripada dirawat sama istrinya diomelin tiap mau minum obat. Ini kadang-kadang dokternya bagus, susternya cantik, bersih, tapi tidak ada di antara kita itu yang punya cita-cita bermalam di situ tuh tidak ada. Kenapa? Bangunannya bagus, dokternya bagus, susternya bagus, semuanya bagus. Tapi isinya orang sakit. Ya, jangan sampai negeri kita itu jalan tolnya bagus, Pak. Gedungnya bagus, tapi orangnya itu orang sakit semua. Tidak tahu dosa, tidak tahu malu, ya, tidak tahu mana yang haknya rakyat, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ini yang terjadi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fokusnya itu tarbiyatur ruh, sisi dalamnya itu dulu dibenahi. Karena kalau ininya benar, maka nanti luarannya itu jadi bagus, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat itu mendidik manusia di Mekah dengan di Madinah itu lebih lama di Mekah, Pak. Di Mekah Rasulullah itu hampir 13 tahun, di Madinah Rasulullah relatif hanya 10 tahun. Tapi kalau Bapak buka Qur'annya unik. Surah Makkiyah itu pendek-pendek. Surah Madaniyah panjang-panjang. Apa contohnya surah Madaniyah? Serem, Pak. Al-Baqarah. Itu kalau dipakai terawih, satu surah, satu rakaat, saya yakin sendal Imam Sunda Kelapa hilang habis terawih itu. Kenapa? Panjang betul, 286 ayat. Itu turun Al-Baqarah yang panjang-panjang nih, Ali Imran, An-Nisa, sampai nanti Al-Anfal, At-Taubah, itu surah yang di depan Quran itu. Itu biasanya, Pak, kalau hataman Quran yang bagi-bagi sejus-sejus itu biasanya yang paling dihindari sama jemaah itu. Ya, kalau ada hataman Quran yang Qurannya dibagi-bagi, itu pasti yang dicari juz 30 sama 29. Yang paling dihindari itu juz 1 sampai 10, Pak. Kenapa? Panjang, surahnya sedikit. Padahal itu turunnya cuma 8 tahun. Yang pendek-pendek kayak Inna A'toina. Tahu Inna A'toina, Bu? Bukan tahu, hafal ibu-ibu ini. Sama Qul Huwallah. Itu surah, Pak. Kalau nyalon presiden, ya, Inna A'toina presiden, wapresnya Kulhu, menang 1 putaran itu, Pak. Kenapa? Itu surah yang dipilih oleh mayoritas umat Islam sedunia. Ya, kan banyak, Pak. Ya, kita kalau lagi di masjid, alhamdulillah dengar Quran yang nggak pernah kita dengar. Coba di rumah, istiqomah. Rakaat pertama Inna A'toina, rakaat kedua Kulhu. Subuh itu duhur itu, asar itu 24 jam 5 sholat, Inna A'toina sama Kulhu. Ya bagus sih, Pak. Inna A'toina itu kan bersyukur. Kalau sudah dikasih nikmat sama Allah kal kautsar, fasolli, jangan lupa sholat. Sholatnya dibangun dengan kulhu, bagus. Tapi kan ayat Quran nggak itu aja gitu loh. Yang nyuruh syukur, yang nyuruh tauhid banyak. Nah ini Bapak Ibu, yang Makkiyah itu, yang pendek-pendek itu 13 tahun. Yang panjang-panjang itu malah 10 tahun. Yang bicara banyak hal itu 10 tahun, Pak. Coba Al-Baqarah itu, Bapak buka isinya. Itu apa aja ada. Nikah ada, cerai ada, ya, ngelamar ada, tauhid ada, masyarakat yang dibicarakan Al-Baqarah itu juga luas. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang tergantung bayaran.
Kalau kumpul sama orang benar jadi benar. Kalau kumpul sama orang jahat jadi jahat. Itu namanya munafik. Itu ada di surah Al-Baqarah. Tapi qul huwallahu ahad itu nggak bicara apa-apa kecuali keyakinan kita bahwa kita ini hambanya Allah. Tapi kalau ini beres fondasinya, Bapak bisa lihat tuh, menghasilkan sahabat Nabi yang luar biasa. Nih, ada sahabat Nabi, Pak. Ya, kalau kita lihat hukum pidana zina. Zina itu di masa Rasulullah itu tidak ada. Pidana ini ditegakkan oleh Rasulullah karena persaksian, nggak ada. Nggak ada orang digerebek zaman Nabi itu nggak ada. Karena juga sulit, Pak. Syaratnya orang itu dipidana zina itu saksinya 4 ngelihat. Ya gimana caranya kalau ada 4 orang ngelihat kan nggak jadi zina dia, Pak. Tapi semua yang terjadi di masa Rasulullah itu orang ngaku berzina dengan hukuman pidana rajam mati itu dibangun bukan karena ketakutannya terhadap hukum, tapi karena kesadarannya kepada Allah. Ada perempuan namanya Al-Ghamidiyah. Ini perempuan, bahkan tidak jelas namanya, bukan perempuan terkenal. Ini perempuan datang ke Rasulullah. Itu rasanya, imannya, nggak ada orang sekarang berani kayak gitu tuh. Datang ke Rasulullah itu langsung ngomong, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya kena pidana Islam. Kata Nabi, pidana apa? Saya ini harus mati, Rasul, dirajam. Kok gitu kata Nabi? Iya, saya sudah menikah dan berzina Rasulullah. Zina itu sama Rasul, nggak langsung diterima. Digoda imannya sama Nabi. Kamu bilang apa? Zina. Kata Nabi, kamu mabuk kali, gitu kan? Hal juninti, kamu gila. Karena kalau gila, hilang taklif, Pak. Jadi ibu kalau mbak mau repot-repot sholat, puasa, gampang, Bu. Gila. Asal ngaku saya kena gangguan jiwa. Istilah apa? Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Asal ibu punya 4 huruf ini, ndak sholat ndak apa-apa, Bu. Ya, ndak puasa ndak apa-apa karena bukan mukallaf. Maka Nabi bilang, kamu gila kali ya? Oh enggak Nabi, saya tidak gila, saya tidak ada gangguan jiwa. Itu zina saya lakukan dalam kondisi apa ini? Sadar. Kata Nabi, mungkin enggak zina kali, pegang-pegangan. Lihat, Nabi seakan-akan memberi jalan keluar kepada orang itu untuk lolos dari jeratan hukum. Kata Rasulullah, kamu mungkin halaqobalti, mungkin kamu cuma berciuman. Itu dosa, tapi tidak kemudian mendatangkan hukum pidana apa ini? Zina. Kata orang tadi, enggak Nabi, enggak pegang-pegangan, zina. Buktinya saya hamil. Ini lihat, Bu. Ini orang bermaksiat kepada Allah ini. Pezina ini. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi pada perempuan ini. Begitu perempuan tadi bilang, saya hamil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau gitu saya tidak bisa menegakkan hukum itu. Karena kalau kamu saya rajam, maka anakmu akan apa itu? Mati. Padahal anakmu tidak apa itu? Berdosa. Anakmu bersih, anakmu suci. Tidak bisa, kata Nabi. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Supaya saya terbebas dari beban saya kepada Allah. Kata Nabi, pulang aja. Ya. Pulang gimana Nabi? Ia besarkan dulu anakmu dalam kandungan. Berapa lama? Sampai lahir. Terus saya sekarang pulang Rasulullah, pulang dilepas sama Nabi. Nggak ada Nabi bilang, tapi kamu wajib lapor ya seminggu sekali sama RT. Nggak ada. Terus saya dina Umar, catat dulu nih KTP-nya RT mana di Jakarta Pusat misalnya. Nggak ada, dilepas sama Rasulullah. Pulang Nabi, pulang. Sampai kapan? Sampai lahiran. Itu perempuan hebat, Bu. Begitu lahir nggak pakai nunggu pulih itu. Nggak ada recovery di rumah sakit tuh nggak ada. Begitu lahir, ya, masih nifas, jalannya masih sakit, dia datang ke hadapan Rasulullah itu. Ngomong, Nabi, cukup, saya sudah dapat bonus hidup 9 bulan. Tegakkan kepada saya hukum rajam itu. Kata Nabi, enggak bisa. Kalau kamu mati sekarang, lalu anakmu makan apa? Kan tidak mungkin bayi saya kasih sate kambing, ya kan? Itu bukan ibu yang baik. Nak ini sate kambing bergizi, itu bukan ibu solihah, itu ibu tidak benar itu. Kenapa? Tidak bisa makan. Kan bisa makan minum cuman dari apa itu? ASI. Kata Rasulullah, pulang kamu Bu. Loh, kok pulang Nabi? Iya, rawat anakmu
Sampai kapan ya Rasulullah? Kata Nabi, haulaini kamilaini, kayak Quran itu, liman arada ayyutimmar radha'ah. Haknya seorang bayi diberi ASI oleh ibunya itu 2 tahun penuh. Jadi orang itu dilepas sudah 9 bulan, dilepas lagi 2 tahun. Coba copet di Jakarta digituin ya. Jangankan yang dilepas, wong yang di dalam penjara itu konon kabarnya, saya tidak nuduh Pak, katanya di Indonesia ini ada orang di penjara itu kalau pagi di penjara, kalau malam pulang ke rumahnya gitu loh. Ini yang ada di penjara itu bisa lari, apalagi yang tidak di penjara. Ini sama Nabi dilepas Pak. Sudah, kamu pulang, besarin dulu anakmu itu. Nanti kalau anakmu udah besar, sehat, bisa minum selain ASI, bisa makan, kamu datang ke saya. Bayangin Pak, 2 tahun. Kita udah 2 tahun, udah lupa Pak. Udah lupa. Ya. Kemarin ngamuk-ngamuk sama DPR, dirusak-rusak semua. Sekarang udah lupa Pak, udah tenang hidup itu. Coba lihat nih. Ini orang 2 tahun, itu datang lagi sama Nabi. Betul-betul datang itu. Kata orang tadi, ya Rasulullah, sudah cukup Allah memberi nikmat kepada saya, bonus hidup hampir 3 tahun. Sekarang saatnya saya untuk mendapatkan ridho Allah. Tegakkan hukum itu kepada saya. Lihat, ditegakkan sama Rasulullah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Salah satu yang melempar batu itu Sayyidina Khalid ibn Walid, panglima Islam itu. Ngelempar Pak. Begitu batu, itu muncrat dari perempuan itu kena bajunya. Maka kalau Khalid, ibarat orang Betawi, Khalid bin Walid Betawi, ngomong gini, nah darahnya zina kena saya. Ini lihat. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Khalid. Khalid, jangan asal ngomong. Ya, kata orang Betawi, jangan asal jeplak mulut lo. Ya kan? Jangan ngomong begitu Khalid. Loh kenapa? Memang ini tukang zina kok. Darahnya najis kena saya. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Khalid, laqad tabat taubatan. Perempuan ini di sisi Allah sudah taubat dengan satu taubat yang pahalanya lawuziat baina sab'ina min ahlil madinati lakafatkum. Nih, dia dapat pahala taubat. Kalau pahala taubat dia ini dibagi 70 orang Madinah, itu bisa diajak ke surga semua tuh orang 70, saking banyaknya pahala orang ini. Itu 70 orang Madinah loh, bukan orang Menteng, ya kan? Itu 70 loh, bukan orang Jakarta. Ini 70 yang hidup di kota suci Rasulullah dulu, yang sholat dengan Nabi, yang hebat itu. Ini kalau dibagi pahalanya ini 70 itu cukup. Lihat, apa yang menyebabkan orang bisa kayak begitu kalau bukan pembangunan Nabi itu hatinya. Satu lagi, ini waktunya tidak panjang. Satu lagi Pak, ada sahabat Nabi hebat lagi nih, namanya Ka'ab bin Malik. Ini ceritanya di surah At-Taubah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taballahu 'alaihim. Panjang ayatnya. Ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Kalau tanya ayatnya Bu, lebih cepat di Google ya, Ibu ketik saja ya, kisah Ka'ab bin Malik surah At-Taubah. Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi ini. Ini sahabat Nabi yang baik, ikut Bai'atul Aqabah, ikut segala-galanya hingga diuji oleh Allah nanti dan lulus. Itu waktu perang Tabuk. Ini perang Rasulullah yang jaraknya paling panjang Pak. Dulu Nabi kan perang Badar. Perang Badar itu hanya 100 kilo dari Madinah. Kemudian perang Uhud, yaitu di depan kota Madinah. Terus perang Ahzab, itu nabinya juga di Madinah. Lawannya pun sama. Semuanya Quraisy, teman sendiri. Jadi senjatanya sama, strateginya sama, orangnya sama. Nabi Muhammad kemudian itu mendengar kaum muslimin di Tabuk, itu perbatasan Saudi dengan Jordania sekarang masuk Yordan, itu diintimidasi oleh pasukan Romawi.
Jadi ini imperium dunia, Pak. Ini kerajaan besar dunia. Maka kata Rasulullah, ini Romawi harus kita kasih pelajaran. Jangan kebiasaan menindas orang-orang apa ini? Lemah. Maka Rasulullah itu berbeda dengan perang sebelumnya. Kalau perang Badar, Nabi itu nggak pakai perencanaan panjang. Jadi tiba-tiba diajak perang supaya musuhnya nggak tahu. Tapi karena perang ini jaraknya 800 kilo dari Madinah, musimnya panas, yang dihadapi tentara paling kuat di dunia, maka Rasulullah itu melakukan persiapan jauh-jauh hari. Jadi Nabi sebelum perang Tabuk itu ngumumin, ini perang-perang yang berat, butuh modal yang banyak. Nanti cerita saya dulu Sayyidina Utsman dulu nih. Sayyidina Utsman itu hatinya juga dididik sama Nabi. Nabi ngomong gini, Jumat pertama nih mau persiapan, itu perangnya masih 2 bulan lagi, Pak. Itu Nabi udah ngomong. Khutbah Jumat Nabi di Sunda Kelapa, ya, karena banyak orang kaya di Menteng, kan gitu kan. Nabi ngomong, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang ikut membantu sarana transportasi dan logistik perang, falahul jannah, saya kasih apa ini kata Nabi? Surga. Sayyidina Utsman dengar begitu tuh. Kata Utsman, oh berarti Nabi ini butuh bantuan ini. Dia panggil itu bendaharanya itu, beli kuda ya, beli kuda 100 ya, bihadzafiriha, semua lengkap, pedang, tombak, semua ini. ATM BSI 1 ya, buat nanti dia perang jadi enggak bingung. Itu dikasih semua, Pak. Jadi 1 kuda itu lengkap, uangnya semuanya 100 ekor tuh. Dikasih sama Nabi. Jumat depan Nabi ngomong lagi, siapa yang bantu saya perang, saya kasih surga. Yakin kalau Utsman Menteng bilang sumbangan mulu dia pengajian kan begitu kan ya, kemarin minta sumbangan sekarang minta sumbangan, kemarin kotak amal sekarang kotak amal. Itu kita, Bu. Mungkin kalau ibu udah ngambek, gua nggak ngaji ke situ dah. Kenapa? Apaan tuh Ustadz, tiap pengajian minta sumbangan buat pesantrennya, kan begitu. Utsman dengar gitu tuh panggil bendaharanya, kamu kemarin beli 100 unta, 100 kuda ya? Iya, saya sudah kasih 100. Itu Nabi masih berseru, berarti kurang. Kalau kemarin 100, sekarang kita sumbang 200 ekor kuda. Jadi berapa itu? 300. Minggu depan ngomong lagi. Karena masih ngomong lagi kata Nabi, kata Utsman, berarti kurang. Kita nyumbang berapa? Minggu pertama 100 tuan. Minggu kedua 200, 300, masih kurang. Kalau gitu sekarang beli, kata Sayyidina Utsman itu 2 kali lipat dari itu. Jadi beli 600, Pak. Jadi 300 di minggu kedua, minggu ketiga ditambahin 600 ekor kuda. Minggu keempat masih ngomong. Yakin kalau saya ngomong begitu jamaahnya bubar. Apaan tuh Ustadz, memanfaatkan, kan begitu. Padahal sudah disumbang 900 ekor unta. Itu kuda. Itu Nabi ngomong, ini Pak, kaya. Tapi kekayaan itu di tangan, tidak di hati. Kekayaan itu tidak dicintai berlebihan. Hanya sekedar itu amanah dari Allah. Ngomong lagi, dipanggil. Itu ternyata 900 masih kurang. Beli kuda lagi. Ya, ke auto 2000 pesan, kan koser lagi. Kata orangnya, bos, udah nggak ada, kuda habis katanya. Kok habis? Ya kemarin kita beli 600. Memang kuda lahir tiap hari, kan begitu kan? Langsung besar, habis. Kalau habis beli unta. Ada berapa unta? Ada 100. Fakammala bihal mi'ah. Fa'alaf. Jadi beli 100, sempurnalah sumbangannya jadi berapa itu? 1000 ekor. Minggu depan ngomong lagi. Rasulullah ini, karena panjang. Ngomong lagi, kata Nabi, kata Utsman, udah deh, gak usah beli. Ayo kita ke Tanah Abang. Ngapain bos? Bongkar tuh toko kita semua. Dibongkar Pak. Semua asetnya itu diambil. Emas, permata, uang cash itu, ATM, BSI, Mandiri, semua dikumpulin sama saya. Surat tanah dengan kuasa jual, itu dikasih semua itu. Dibawa ke Rasulullah itu. Nabi, ini mudah-mudahan Nabi jangan berteriak lagi. Mudah-mudahan cukup, nangis Rasulullah. Kata Nabi ngelihat emas, hartanya Utsman dibawa sebanyak itu. Nabi itu ngomong gini, madarra li Utsmana ba'dal yaumin amal. Seandainya setelah Utsman beramal ini, mulai besok Utsman berhenti sholat, Utsman berhenti puasa, zina tiap hari, tetap masuk surga. Oh, kalau saya yang digituin berhenti jadi ustadz saya. Berhenti saya kalau digituin. Memang kita sholat yang dicari itu, buktinya ibu-ibu kan. Kalau dompetnya tipis, duha, ya kan? Kalau dompetnya tebal, ditamrin siti, kan ya, memang kita biasa begitu, Pak.
Ini Utsman Pak, luar biasa. Yang dididik itu hati. Itu dapat SK surga, bahkan dapat dispensasi. Kalau mulai sekarang tidak sholat, itu tetap masuk surga. Anehnya, sholatnya tambah hebat. Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi yang usianya paling tua Pak, meninggalnya lebih dari 90 tahun. Itu begitu tua, sama anaknya tidak diajak berjamaah. Kenapa? Oh bapak kalau diajak berjamaah kasihan jalan, maka bapak udah sholat di rumah. Besoknya dibalikin ke masjid sama anaknya. Kenapa? Karena begitu sholat di rumah, anaknya tidak balik ke masjid. Kamu jangan ke masjid ya. Sholat jadi makmum saya, biar kita berjamaah. Boleh Pak. Sholat nih, apa kata anak saya? Mendingan di masjid. Bapak saya begitu sholat isya, azan subuh, belum ruku rakaat pertama. Kita juga sering begitu. Ya sering lah, sholatnya 4:30, ya kan? Sholat 4:30, subuh 5 menit lagi. Allahu Akbar, tengah-tengah ruku, azan subuh. Alhamdulillah sama gua sama Utsman. Itu kalau malaikat boleh jitak palanya dikemplang Pak. Sayyidina Utsman tuh saking cintanya sama Quran, habis isya itu dengar azan, sholat sama nanya Allahu Akbar, habis Fatihah, itu baca Quran tidak berhenti-berhenti Pak. Begitu dengar azan subuh di masjid, kaget dia. Masya Allah, ini belum rokaat, belum ruku rokaat pertama. Itu berarti hati. Satu lagi sebelum maghrib, sebelum isya. Ka'ab bin Malik tadi Pak. Di perang ini, Ka'ab itu mazhabnya tarsok. Besok entar, besok entar, besok. Nabi kan ngomong tuh, Sayyidina Utsman kan nyumbang 100 ekor unta. Ka'ab denger, kata Ka'ab, besok deh gua ke pasar. Ya, pokoknya besok saya ke pasar. Begitu besok, kata Ka'ab, nggak usah sekarang lah, toh perangnya masih lama. Besok. Tahu-tahu Rasulullah berangkat Pak. Kata Ka'ab, hari itu saya cuma niat. Tiap kaki kanan melangkah, kaki kiri narik ke belakang. Ya, Iman bilang ke pasar, istri cantik bilang pulang bang. Ngapain ke pasar? Bini cakep, pulang. Apa kata Ka'ab? Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk. Ini beda. Kalau perang Badar tidak ikut tidak apa-apa. Tapi karena perang Tabuk itu Rasulullah sangat bergantung kepada jumlah pasukan karena yang dihadapi Romawi, maka semua laki-laki yang sehat itu diwajibkan oleh Rasulullah untuk apa ini? Ikut kecuali yang punya uzur. Maka Ka'ab itu Nabi berangkat itu kepikiran, ya Allah Nabi berangkat. Tapi dia bilang nggak apa-apa, gue nyusul, ya kan Nabi bawa pasukan lama jalannya. Besok saya beli Ferrari, ya kan langsung nyampe duluan di Surabaya. Kata Ka'ab, besok nggak berangkat juga. Singkat cerita, sampai perang sampai selesai. Begitu selesai pulang ini kan ke Madinah. Begitu masuk Madinah, Ka'ab kepikiran nih. Kata Ka'ab, dengan apa saya besok bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian Pak, semua yang tidak ikut perang itu dipanggil sama Nabi. Itu jumlahnya lebih dari 60 orang. Yang 57 ini pengacara Pak. Ya, jadi punya alasan yang hebat. Ya, punya alasan yang hebat. Jadi yang 57, Nabi itu nguji iman Pak. Datang, kamu kenapa nggak ikut perang? Saya sakit Nabi. Percaya Rasulullah. Sudahlah, dia bilang sakit-sakit. Dia mau bohong bukan urusan dia dengan saya, urusan dia dengan Allah. Nggak minta surat keterangan sakit, nggak minta Nabi. Nabi, istri saya nggak mau ditinggal, ketakutan dia. Ya udah, nggak ditanya juga istrinya takut apa enggak. Begitu Ka'ab yang dipanggil, Ka'ab, kamu kenapa? Nabi itu senyum. Tapi kata Ka'ab, senyum Rasulullah hari itu beda. Senyum yang kering sekali. Maka kata Ka'ab, ya Rasulullah, nih Pak. Ini orang jahat zaman Nabi itu soleh sekarang Pak. Orang soleh kayak saya kalau hidup zaman Nabi penjahat Pak. Ya, ini orang jahat ngomong gini orang jahat. Ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya. Kalau seandainya saya duduk di hadapan orang selain kamu, saya duduk depan KPK, saya duduk depan BPK, saya duduk depan kejaksaan, saya duduk depan Bareskrim, mungkin saya akan membuat alasan yang bisa menyelamatkan saya dari tuduhan hari ini. Walaqad utitu jadalan, dan orang tahu di Madinah saya ini pintar berargumentasi. Saya ini kalau berdebat menang terus.
Tapi hari ini ya Rasulullah, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau berdalih, saya tidak mau memberi alasan apapun. Kenapa? Kalau saya berdalih hari ini, selamat dari hukumanmu di Madinah ya Rasulullah, tapi saya takut tidak selamat dengan hukuman Allah kelak di akhirat. Lebih baik hancur dunia saya, tapi akhirat saya selamat. Apa kata Ka'ab? Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang, memang malas. Nih, mestinya orang jujur itu kan diapresiasi. Tapi ini dibalik sama Nabi. Malah disetrap, Pak. Oh, kamu malas Ka'ab. Berdiri di pagar, diikat sama Rasulullah, Pak. Di pagar nih, bertiga nih, diikat dulu nih. Kata Nabi, tunggu ya. Saya mau nunggu apa perintah malaikat Jibril. Jibril turun nih, singkat cerita. Kata Allah, Muhammad, itu 3 orang embargo secara sosial. Kata Nabi, apa maksudnya Jibril? Jangan diajak ngomong. Kalau mereka memberi salam, tidak boleh dijawab salamnya. Kalau mereka bertatap mata, wajib hukumnya kita memalingkan muka. Itu hukumannya. Dihukum, Pak. Begitu dihukum, kata Ka'ab, seminggu saya digituin. Tanak karot liyal ardu, ayat Quran tuh. Hatta wa ala salasati ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi itu terasa sempit. Sama kan Ibu? Dulu waktu masih pengantin baru, terus didiemin sama suaminya, dunia kan kayak sempit kan Bu? Ya kan? Kita dulu Pak, masih baru-baru nikah, itu kalau ada kesalahan istrinya ngambek, dunia atau ditinggal sama istrinya, pergi, itu kan dunia kayak sepi Pak. Padahal Blok M ramai, gitu. Iya kan? Padahal Blok M ramai, tapi dunia kayaknya sempit. Kata Ka'ab, semenjak hukuman itu, dunia itu terasa apa itu? Sepi, sunyi buat saya. Tengah-tengah kayak gitu, musuhnya Nabi, Raja Jordania Ghassan itu datang. Ka'ab, temanmu Muhammad itu kan non muslim ini, temanmu Muhammad itu memperlakukan kamu tidak bagus itu, ya sudahlah, sama-sama kamu kehilangan jabatan, sama-sama kamu udahlah jangan tanggung-tanggung jadi oposisi, ya kan? Ya, udah nggak diajak koalisi, Menteri BUMN masih kosong, bukan kamu juga yang ditunjuk. Nah, kamu gabung sama saya aja, saya jadikan Menko Perekonomian kamu di Jordan. Kata Ka'ab, ini hukuman, ini cobaan. Kalau dia mau Pak, dapat dunia itu. Kata Ka'ab, saya ngadep ke Rasulullah. Nabi, ini saya diuji. Saya tetap setia dengan Rasulullah. Bukannya diapresiasi sama Nabi, malah ditambahin hukumannya. Oke, kata Nabi. Kalau begitu, mulai besok, kamu kalau makan sendiri. Haram istrimu itu melayani kamu. Kata Ka'ab, ya Allah, bukannya diringankan. Sampai 50 hari Pak. Begitu 50 hari kata Ka'ab. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Sampai saya itu, hati saya itu udah nggak kuat dibeginikan di Madinah. Kata Ka'ab, saya setiap malam itu tinggal di atas rumah Pak, di loteng. Ya kenapa? Karena di bawah anaknya sendiri itu udah nggak nganggep bapaknya, gitu loh. Apalagi orang lain, saking sedihnya Ka'ab tuh ngumpet di loteng rumahnya. Sampai kapan kata Ka'ab? Sampai Lailatul Khamsin, genap 50 hari saya dihukum oleh Nabi. Tiba-tiba sebelum subuh itu ada orang berteriak dari Masjid Nabawi, ya Ka'ab kemana? Gua cari-cari nggak ada, ngumpet di loteng dia, kan? Absyir, turun kabar gembira dari Allah. Allah telah menerima taubatmu. Orang yang dikatakan laqad taballah, maka dia akan berhak mendapatkan apa ini? Surga. Lihat Bapak Ibu. Nabi bisa menghasilkan generasi seperti ini, itu karena Nabi melakukan pendidikan jiwa. Kita ini penting hari ini meniru pendidikan Nabi agar pendidikan anak-anak kita gitu. Orang tua sekarang mohon maaf ya, kalau dulu anaknya sukses sekolah, itu ngomongnya, nak bapak bangga, kamu bisa jadi orang pintar, bisa memberi kontribusi kepada negeri ini. Sekarang nggak gitu ngomongnya. Begitu anaknya jadi dokter hebat, ya di wisuda, bapaknya bisikin di kuping anaknya. Nah ingat ya, kamu jadi dokter ini kontrakan bapak di Matraman 10 pintu lolos gitu. Gitu. Ada nggak yang begitu? Hah? Nggak ada nggak yang begitu? Ibunya digunakan. Nah ingat ya, kamu jadi sarjana, kebo bapakmu di kampung 30 ludes. Apa yang terjadi? Anaknya setiap hari bekerja,
yang dia pikirkan bagaimana ngembaliin modal bapaknya. Akhirnya dunia ini baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik itu orientasinya selalu duit dan dunia. Kenapa? Tarbiyahnya hanya lahiriah, tidak mementingkan aspek batiniahnya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan malam hari ini jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhami kita semua agar kita bisa mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita dari dalam hatinya, memperbaiki aspek rohani agar nanti aspek jasmani dipercantik oleh kebaikan yang ada di dalam rohani kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.